Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pada saat ini juga berada di rumah masing-masing, saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kristus telah terangkat ke sorga dalam kemuliaannya. Para murid pun menanti-nanti bila manakah janji pencurahan Sang Roh Kudus penghibur menjadi nyata atas mereka. Sembari tunduk dalam doa, mereka tetap berhimpun dan bersahati dalam keheningan yang nampak begitu ganjil. Di tengah asa yang seolah kian menipis, para abdi Kristus itu hanya bisa berpasrah diri dengan sisa-sisa kekuatan yang ada pada mereka. Seketika ada bunyi desau bagaikan tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka berdiam. Suasana yang mencengangkan itu diikuti pula dengan sambaran lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Lalu hinggap pada para murid. Ya, itulah hari di mana mereka menerima pencurahan Roh Kudus yang datangnya dari Allah. Maka genaplah sabda Tuhan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Terpujilah Tuhan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Penuhilah kami yang Maha Penghibur, seperti yang telah dinyatakan atas para rasul. Demikianlah kiranya jamaah kuasa Roh-Mu membuat kami tak gentar untuk bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu.
Jemaat kekasih Kristus, hari ini kita kembali dipersekutukan Tuhan untuk menghayati peristiwa pencurahan Roh Kudus bagi umat-Nya. Ibadah ini ditabiskan di dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita hanya datang dari Allah Bapa di surga. Ia yang tidak hanya menjadikan seisi dunia, tetapi juga setia memelihara buatan tangannya. Maka marilah kita merendahkan diri di pelatarannya yang kudus. Dengan pengakuan yang sama, kami merendahkan diri di hadapannya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara. Dan salam sejahtera bagi saudara juga. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita merayakan ibadah Pentakosta di tahun 2020 ini, nats yang menghantar kita di dalam ibadah terambil dalam Sakaria 4 ayat yang ke-6 demikian. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Mari kita sambut firman ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Pamuji 25, baitnya yang pertama sampai ketiga. Doh Roh Suci Mugi Kayun. Kami Krishna,
Mazmur 118 ayat 24 sampai 29. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya ini dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita pastilah kita pernah melakukan dosa-dosa dan pelanggaran, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Mari kita akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, seraya menaikkan pengakuan atas setiap dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Sungguh patutlah Dikau kami puji dan agungkan, ya Maha Pemurah. Sebab dalam segala keterbatasan kami, hanya kepadamulah kami berpasrah. Hari lepas hari terlalui bukan semata karena kuat, hebat, dan gagah kami. Namun kami ada karena kasih-Mulah yang selalu menghibur dan mengayomi. Di kancah pergumulan, kami ini insan yang begitu lemah dan tiada berdaya. Maka sudah seyogyanya lah kami tunduk sungkur pada Sang Mahadigdaya. Dalam kekeringan hidup, acap kali kami menjadi putus asa dan hilang arah. Tetapi Engkaulah yang telah merangkai hari-hari kami menjadi penuh gairah. Ya Bapa, kasih sayang-Mu yang tak tertepi itu tiada pernah kami sangsikan. Namun, adakah sesama kami mengecap kasih-Mu seperti yang kami saksikan? Engkau pun telah berkenan untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tetapi, adakah hati kami tergerak bagi mereka yang terkungkung dan terbuang? Ya Kristus, pengajaran serta teladan-Mu tidak sepenuhnya dapat kami taati. Sebaliknya, pada hasrat pementingan diri sendirilah kami justru menaruh bakti. Ya Roh Penghibur, kami pun telah acap kali mengabaikan bisikan hikmat-Mu. Nyatalah kami lebih memberi hati dan telinga pada nikmat dunia yang semu. Di hadapan tahta-Mu yang maha kudus, kami anak-anak-Mu tertunduk malu karena kami menyia-nyiakan banyak peluang
yang hanya datang dan berlalu. Sesungguhnya Dikau telah memanggil kami untuk menjadi saluran berkat, tetapi kepada mereka yang tersisih, kami justru menciptakan sekat demi sekat. Betapa hatimu terluka akibat tingkah ujar kami yang penuh cela dan kekejian. Karena kamilah mereka yang ada di sekeliling kami terpuruk dalam kepedihan. Ya Maha Kasih, adakah pengampunanmu tersedia bagi umatmu yang berdosa? Masih pantaskah kami Engkau rengkuh di bawah lenganmu yang perkasa? Ya Maha Pengampun, anugerahkanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Kami rindu agar kesempurnaan karya kasih-Mu dapat sepenuhnya kami selami. Bimbinglah umat-Mu ini untuk setia dan sedia menjadi duta bagi Kristus. Mampukanlah kami untuk melakukannya dengan semangat yang tiada terputus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan lanjutkan doa kita dengan menaikkan pujian. Roh Kudus hadir di sini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berita anugerah yang terambil dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang kedua. Demikian. Yesus Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara-saudara, dengan memegang teguh kesediaan Tuhan untuk menganugerahkan pengampunan dan bahkan mendamaikan dirinya dengan umat kepunyaannya, maka selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan
bahwa sesungguhnya pada saat ini juga dosa saudara dan saya sudah diampuni. Berita ini saya sampaikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saya undang sidang jemaat untuk berdiri. Mari kita akan memberikan salam sukacita kita. Dan dengan tersenyum kita akan sampaikan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, bahwa Tuhan mengasihimu. Saudara-saudara masih tetap berdiri, selaku anak-anak Tuhan yang dikasihi dan diampuni. Marilah kita hidup di dalam kebenaran dan melakukan petunjuk hidup baru sebagai tuntunan kita setiap harinya. Petunjuk hidup baru terambil dalam Efesus 4 ayat 30 disampaikan kepada kita semua demikian. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap berpegang teguh di dalam kuasa Roh Kudus untuk kita hidup di dalam kebenaran. Kita naikkan pujian, Roh Kudus tetap teguh. Kau pemimpin umatmu,
jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga dengan Roh-Mu yang kudus, kami dimungkinkan untuk mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya kiranya Engkau urapi, sehingga apa yang disampaikannya hanyalah firman Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan merenungkan firman-Nya yang di hari Pentakosta ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, saya ulangi ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku kepada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat,
Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang membaca dan merenungkan firman-Nya dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Salam saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hari Pentakosta ini, hari yang begitu bersejarah dalam kehidupan orang-orang percaya. Hari Pentakosta mengingatkan kita sekalian bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita melihat di Injil Lukas pasal 24 ayat 49, di situ dikatakan, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota itu sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara-saudara, kita dapat mengerti bagaimana semangat para rasul, para murid Tuhan Yesus Kristus ketika mereka mengalami kebangkitan Kristus. Mereka seolah-olah tidak bisa ditahan lagi untuk menyampaikan berita sukacita ini kepada dunia. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu artinya apa? Artinya di luar Roh Tuhan, para murid tidak berarti apa-apa. Mereka tidak akan dapat atau mampu melakukan apapun juga. Karena apa yang mereka akan lakukan adalah misi ilahi. Bukan sekedar pekerjaan rutinitas. Bukan sekedar pekerjaan manusia di dalam dunia. Tetapi adalah pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Karena itu syarat mutlak, Roh Tuhan harus mereka tunggu. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, disitulah mereka baru boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Lalu selama mereka menjalani perintah untuk tinggal di dalam kota itu, kira-kira apa yang mereka lakukan? Kira-kira apa yang mereka lakukan ketika mereka harus tinggal tetap di kota itu? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mereka tidak gelisah, mereka bersekutu, mereka bertekun di dalam doa, mereka bersehati dan bertekun di dalam doa. Saya yakin kita semua saat ini sedang mengalami kesulitan untuk tinggal di rumah. Pemerintah di berbagai tempat menghimbau semua kita di saat pandemi COVID-19 ini untuk tinggal di rumah. Kita mungkin sudah kehabisan akal apa yang harus kita lakukan. Rute perjalanan kita setiap hari dari kamar tidur, keluar ruang tamu, masuk dapur, keluar di pendopo, masuk lagi ke ruang tidur. Dan orang yang kita temui itu saja. Apalagi kalau ada yang tidak mau ganti baju satu harian itu. Betapa bosannya kita tinggal di rumah. Para murid disuruh untuk tinggal di kota itu, menunggu akan datangnya Roh Kudus. Dan mereka selalu bertekun di dalam doa. Karena apa, saudara?
Sekali lagi, di luar Tuhan, mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Jadi mereka bertekun sehati di dalam doa. Walaupun mungkin sulit buat mereka, karena mereka ingin segera memberitakan akan kebangkitan Kristus. Tetapi mereka harus tahan diri. Mereka harus taat pada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jemaat kekasih Tuhan, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kita semua pasti sudah paham peran roh itu dalam kehidupan setiap orang percaya. Roh Kudus itu bukan hanya ada sesudah hari Pentakosta, tetapi Roh Kudus itu sudah ada dari sejak semula. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi ini. Dan Roh Kudus itulah roh yang memberi kehidupan dan roh yang menghidupkan. Itu saudara dapat baca dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Dan Roh Kudus adalah roh yang memimpin, roh yang membimbing para pemuka-pemuka agama Yahudi, para pemuka-pemuka bangsa Israel, para nabi, dalam mereka menyampaikan akan firman Tuhan. Roh Kuduslah yang menuntun mereka, yang membimbing mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus itu jugalah yang memimpin dan membimbing umat Israel pada ketaatan akan firman Tuhan. Dan roh itu jugalah yang menolong dan mengingatkan apa yang benar dan membimbing setiap orang percaya pada kebenaran. Saudara bisa baca dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Itu artinya apa? Betapa sering dalam perjalanan kehidupan kita, kita jatuh dan bangun. Tetapi kita bersyukur bahwa Roh Kudus selalu mengingatkan kita supaya kita ada di jalan yang benar. Dan Roh itu selalu membimbing kita supaya kita tetap berada di jalan Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, peran yang lain dari Roh Kudus. Roh Kudus memungkinkan para murid untuk berkata dalam bahasa baru. Dalam bahasa yang dipahami oleh berbagai suku bangsa dunia ini. Sungguh sangat luar biasa peran dari Roh Kudus ini. Kalau sekarang kita mungkin mengenal ada Google Translate. Kalau kita udah bingung, tanya mah Google, apa ya bahasa Inggrisnya, pergi misalnya. Kita buru-buru ke Mbah Google dan kita mendapatkan jawabannya. Tapi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan bahasa baru yang diberikan oleh Roh Kudus kepada para murid? Bahasa itu dimengerti oleh semua suku bangsa yang ada yang hadir pada saat itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah keajaiban yang terjadi jikalau Roh Tuhan itu ada bersama dengan orang percaya. Apa yang tidak mungkin bagi dunia akan mungkin. Mujizat itu pasti akan terjadi jikalau Roh Tuhan menyertai pelayanan orang-orang percaya. Saudara-saudara, kalau kita melihat dan mendalami dan mungkin sedikit menafsirkan secara alegoris tentang bahasa kasih itu. Bahasa kasih yang dikenal oleh dunia sekarang ini adalah bahasa yang dapat diterima, bahasa yang dapat dirasakan, bahasa yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan. Jikalau sekarang kita keluar dari rumah kita, dari kantor kita, dari gereja kita,
Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami kesusahan. Mereka seolah-olah kehabisan akal. Mereka kehabisan dana untuk bisa bertahan dalam masa COVID-19 ini. Dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul, akankah suasana ini berlangsung lama? Dan kita mendengar ada statement dari para medis bahwa kita mungkin harus berdamai hidup dengan COVID-19 ini. Hal itu serta-merta membuat kita berpikir, apa yang harus kita lakukan di masa sulit ini? Bahasa kasih diberikan oleh Tuhan, dan dunia ini sudah mengenal bahwa orang Kristen memiliki bahasa itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahasa kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah Ia memberi hidupnya untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menebus saudara dan saya dari dosa ini. Adakah bahasa kasih itu sekarang ada dalam persekutuan kita? Atau hanya masih dalam slogan? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, cobalah susuri setiap lorong. Cobalah tanyakan tetangga-tetangga kita. Pastikan mereka, apakah mereka memiliki bahan makanan atau tidak. Mungkin saudara akan berasumsi, pasti mereka punya sepeda motor masih parkir di parkirannya. Belum tentu. Sekarang banyak orang mengalami kesusahan. Disinilah kesempatan buat kita untuk berbagi, berbahasa kasih dengan saudara-saudara kita yang lain, tanpa harus memandang latar belakang, agama, dan lain sebagainya. Bahasa baru diberikan oleh Tuhan kepada para murid. Bahasa baru, bahasa kasih itulah yang seharusnya kita cairkan dalam kehidupan kita, dalam bergereja dan bermasyarakat. Saudara-saudara, Roh Kudus memberi kekuatan dan keberanian kepada para murid untuk menjadi saksi Kristus dan memimpin serta menguatkan setiap orang percaya dalam pemberitaan Injil. Beberapa kali saya ditanyakan oleh beberapa warga jemaat, Pak Pendeta, dalam suasana seperti ini, kerjaan apa ya yang mungkin bisa kita lakukan? Saya menjawab WA-nya, cobalah bertanam, cobalah tanam sayuran dan lain sebagainya untuk menolong pemerintah dalam ketahanan pangan. Ia menjawab, sudah kami lakukan. Kami sudah menanam tanaman, sayuran, terong, dan lain sebagainya. Lalu dia bertanya lagi, adakah solusi yang lain? Saya katakan, ayolah kita menjadi pemberita Injil, bersaksi kepada orang-orang yang sekarang ini mengalami kesusahan. Mungkin ada orang yang berkelebihan, secara ekonomi masih ada, tetapi mereka membutuhkan sentuhan, mereka membutuhkan pendampingan, mereka membutuhkan penguatan dan lain sebagainya. Lalu orang itu atau kawan saya ini merespon, sangat bijak apa yang Pak sampaikan. Saudara-saudara, setiap kesempatan Tuhan berikan kepada kita orang percaya untuk menyatakan, menyaksikan kebesaran kasih Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dan untuk itulah saudara dan saya masih ada di dalam dunia ini. Jadi jangan pernah menyesal jikalau kita, generasi kita sekarang ini, atau sekarang kita mengalami COVID-19,
Itu artinya Tuhan mau supaya kita tetap memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan hanya orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang sudah di dalam Kristus pun masih membutuhkan, seringkali merasa kehilangan arah di tengah situasi seperti ini. Dan yang berikut, Roh Kudus menolong dan memampukan orang percaya untuk hidup baru, sehingga dapat mengalami damai sejahtera. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa Roh Kudus itulah yang menolong setiap orang percaya untuk mengalami kehidupan baru. Saudara-saudara, seringkali kita diingatkan bahwa sebagai orang percaya, baiklah kita selalu ditransformasi hidup kita ini, selalu diperbaharui. Kunci orang yang mau ditransformasi adalah rendah hati. Ketika kita memiliki sikap rendah hati, disitulah Roh Kudus akan leluasa untuk memperbaharui kehidupan kita. Sekali lagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam peristiwa yang bersejarah ini, di hari Pentakosta ini kita diingatkan akan pencurahan Roh Kudus, bahwa setiap orang percaya diperlengkapi untuk menjadi saksi Kristus. Sekali lagi kuncinya, ketaatan dan kerendahan hati. Yang kedua, kesaksian. Bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus, yang telah mengalami relasi dengan Tuhan, yang telah mengalami hidup bersama dengan Tuhan, di sini kita diutus untuk menjadi saksi-saksi hidup. Saksi tentang Kristus yang mati dan bangkit. Saksi bagi Kristus yang menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Dan yang terakhir, melalui peristiwa Pentakosta ini, hal yang terpenting adalah pertobatan. Atas kesaksian hidup yang kita sampaikan, banyak jiwa-jiwa yang dihantar pada Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita, saudara dan saya, telah dicurahkan dengan Roh Kudus. Roh itulah yang memampukan saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, saya mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena itu kita tidak mungkin mengerjakannya sendiri. Kita harus mengandalkan Roh Tuhan dalam kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ilahi ini. Subtema kita dalam rangkaian hari Pentakosta, janganlah takut, bersatulah dan tetaplah bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, jikalau Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu merasa takut. Takut mungkin kita tidak bisa bicara. Jikalau kita berserah dan pasrah diri kepada Tuhan. Dan kunci yang lain adalah bersatu. Maka di situ kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangannya. Selamat bersaksi. Roh Kudus menyertai, memberkati, berjalan bersama kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, segenap warga Gereja Kristen Protestan di Bali khususnya, dan saudara-saudara umat Kristiani pada umumnya, dimanapun saat ini saudara-saudara sedang berada. Pandemi COVID-19 membuat suasana kita sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kita biasanya memperingati dan merayakan Hari Pentakosta di dalam gedung gereja ataupun di beberapa tempat lain bersama dengan saudara-saudara kita, keluarga kita, bersama dengan umat Tuhan. Namun pada kesempatan ini lebih banyak kita berada di rumah masing-masing. Namun imanlah yang tetap mempersatukan kita, dan di dalam iman kita tetap boleh bersukacita dan dalam kebersamaan mensyukuri atas pencurahan kuasa Roh Kudus yang dikerjakan oleh Allah bagi umatnya, bagi kita sekalian. Untuk itu saudara-saudara, sekarang mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah kami, Allah yang baik. Pada kesempatan ini ya Allah, kami bersama-sama sungguh senang. Kami merasa bergembira dan bersukacita oleh karena kami bisa memperingati dan merayakan Hari Pentakosta. Kami mau memaknai Pentakosta ini ya Tuhan melalui kehidupan karya yang nyata. Melalui Pentakosta ini, kami diingatkan akan satu peristiwa yang indah, peristiwa yang luar biasa, yakni janji Allah di dalam Tuhan Yesus melalui urapan kuasa Roh Kudus, yang mana Roh Kudus ada bekerja, ada hidup bersama-sama dengan kami. Bapa yang penuh pengasih dan penyayang, di tengah-tengah situasi suasana hati yang penuh syukur dan sukacita ini, kami jujur mengakui ya Tuhan, bahwa kami seringkali dihantui oleh rasa cemas, khawatir, dan takut. Acap kali pula kami mengalami kepanikan-kepanikan di dalam hidup kami ini. Kendatipun kami tahu
dan mengimani bahwa Roh Kudus itu telah dicurahkan dan ada di antara kami, bahkan ada di dalam hati kami masing-masing. Bapa Sorgawi, begitu banyak ada hal-hal yang menakutkan kami. Kami takut akan hari esok yang seringkali bagi kami tidak jelas apa yang akan terjadi. Kami takut, khawatir akan pendidikan kami. Kami takut, khawatir terhadap kesehatan kami. Kami takut dengan urusan-urusan berkenaan dengan makanan dan minuman. Kami takut dengan pendidikan. Bahkan kami takut terhadap sesuatu yang kami sendiri tidak ketahui. Bapa Sorgawi di dalam Tuhan Yesus, terlebih lagi secara khusus pada masa sekarang, kami jujur mengakui bahwa kami hampir sebagian besar dikuasai oleh rasa takut, rasa khawatir dengan adanya wabah virus corona yang sedang melanda mengancam dunia ini. Bapa Sorgawi, peristiwa Pentakosta memberikan kami semangat, memberikan kami harapan untuk tetap tegar bahwa kami sesungguhnya tidak sendirian menghadapi masalah ini. Saudara-saudara kami, sesama kami di seluruh permukaan bumi ini mengalami hal yang serupa. Oleh karena itulah ya Tuhan, secara khusus segala bentuk kekhawatiran yang sedang melanda dunia ini mengancam rasa hati kami. Kami mau pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Allah, melalui janji-Mu bahwa melalui kuasa Roh Kudus Engkau hadir memberi kami kekuatan, memberikan kami penghiburan. Ya Tuhan, kami selalu ingat akan firman-Mu, kami selalu ingat akan janji-janji-Mu ya Allah, bahwa ketika Engkau memberkati kami tidak boleh lupa untuk bersyukur. Kami tidak boleh lupa untuk membagi-bagikan berkat-berkat-Mu itu. Itulah juga sebabnya ya Tuhan, Pentakosta mengingatkan kepada kami bahwa kami harus hadir di dalam kehidupan ini untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyaksikan kabar baik tentang keselamatan yang telah dibawa oleh Tuhan Yesus bagi dunia ini. Engkau menghendaki kami supaya memberitakan kabar baik bagi sesama kami, bagi dunia ini. Ya Tuhan, kami pun menyadari bahwa tugas panggilan ini tidaklah mudah bagi kami. Namun kami kembali ingat bahwa Roh Kudus berjanji akan memberikan kami keberanian. Di dalam kuasa Roh Kudus tidak dibenarkan lagi ada rasa takut, rasa khawatir. Karena kami melayani, kami memberitakan kabar baik bersama-sama dengan bimbingan kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami, Allah yang senantiasa peduli, yang menunjukkan empatinya setiap saat bagi kami. Untuk itulah ya Allah, kami hendak menindaklanjuti kebaikan-kebaikan-Mu itu melalui sikap hidup perilaku kami sehari-hari. Dimanapun kami berada, apapun yang menjadi tugas-tugas kewajiban kami sehari-hari, disitulah kami mau menunjukkan
bahwa kami ini adalah kaki tangan Tuhan untuk menyampaikan, memberitakan, mewujud nyatakan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau adalah Allah yang penyayang. Oleh karena itulah sekarang kami mau berdoa, mohon kasih-Mu, mohon berkat-Mu, mohon kemurahan-Mu ya Allah, bagi setiap insan, siapapun mereka itu, dimanapun mereka, kami semua umat-Mu, supaya kami dapat hidup senantiasa bersyukur kepadamu. Ya Allah, secara khusus kami mau berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan, agar kami sanggup untuk menapaki hidup ini dengan penuh rasa tulus, dengan sikap hati yang benar, dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kami tetap bergantung pada kekuatan kuasa Allah. Bapa Surgawi, mohon Engkau pimpin sekarang langkah hidup kami selanjutnya. Pimpinlah gereja-Mu ya Tuhan. Pimpinlah pemerintah kami. Pimpinlah setiap orang yang menjadi pembawa-pembawa kebenaran, keadilan, pemberita kabar baik, dimanapun mereka berada, supaya mereka tidak dikuasai oleh rasa takut untuk membangun, untuk mewujud nyatakan damai sejahtera di atas permukaan bumi ini. Sekarang, ya Allah, yang lebih khusus lagi, kami mau berdoa, pimpinlah pemerintah kami dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai tingkat-tingkat yang paling rendah di tengah-tengah masyarakat. Yang semua secara gotong royong, bergandengan tangan untuk menangani wabah yang sungguh menakutkan, mengerikan kami semua. Berkati ya Tuhan, semua pihak, siapapun mereka itu, apapun status mereka, di dalam nama Tuhan, kiranya mereka akan tetap bekerja dengan tulus, dengan sepenuh hati, demi kebaikan kami semua. Ya Allah, Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itulah kami mohon Bapa di surga, agar kami semua akan menjadi sahabat-sahabat dekat untuk selalu mencari dan mencari satu dengan yang lain, siap untuk saling tolong-menolong, bergandengan tangan untuk menapak hari esok yang penuh dengan harapan. Bangkitkanlah semangat kami ya Tuhan, di dalam kami membangun kehidupan bermasyarakat, membangun kehidupan berjemaat, bergereja, lebih khusus lagi untuk membangun kehidupan pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, tentu di hati kami masing-masing ada begitu banyak yang kami harapkan, begitu banyak yang kami mau doakan. Namun pada hari ini ya Tuhan, di posisi kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, kami berdoa untuk hal-hal yang kami sedang gumuli, yang kami sedang harapkan, baik itu secara keluarga maupun pribadi lepas pribadi. Sekarang Bapa di surga, kami mohon pengasihan-Mu, berkatilah gereja-Mu, Gereja Kristen Protestan di Bali. Berkati para pemimpin-pemimpin gereja Tuhan,
Berkatilah semua pihak, semua orang yang memberi hati mereka untuk melayani Tuhan. Berkati Bapak Bishop, berkati Bapak Sekum, Bapak Bendahara Gereja Kristen Protestan di Bali, berkati semua jajarannya, berkati para majelis jemaat, dan seluruh aktivis gereja yang ada di tengah-tengah pelayanan jemaat. Bapa di surga, kami semua menyatukan hati bergandengan tangan dan sepakat untuk membangun gereja Tuhan dalam situasi apapun. Tuhan, Engkau adalah Allah yang pasti mendengar doa-doa kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah menolak doa-doa kami. Dan kami bersyukur memiliki Allah di dalam Tuhan Yesus yang selalu sabar dan setia untuk mengajar kami berdoa, menuntun kami untuk selalu bergantung kepada Allah, oleh karena di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu ada jaminan untuk keberhasilan, kesuksesan. Tuhan, dengarkanlah suara hati kami masing-masing, dengarkanlah keluh kesah kami, dengarkanlah rasa syukur kami. Kami ingin hidup melayani Tuhan. Kami ingin bebas dari rasa takut. Kami mau untuk selalu bersatu, membangun gereja Tuhan, membangun masyarakat luas, bahkan membangun bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berkati kami semua ya Allah, dan inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus, bahwa Tuhan senantiasa memberikan kehidupan bagi kita sekalian, meskipun di dalam masa sulit menghadapi COVID-19, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Karena itulah, mari kita bersama-sama memberi persembahan syukur di hadapan Tuhan. Kami mohon agar persembahan khusus dan persembahan syukur ini kita kumpulkan hari ini. Saudara, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk mengantar persembahan syukur Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sambil diiringi dengan pujian NKB 100 ayat 1-3, rindukah engkau mendapat berkat? Kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai
Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas kasih penyertaan Tuhan dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, berkat Tuhan yang berupa uang sudah terkumpul di depan kami. Sebagian kecil kami persembahkan kepadamu ya Bapa, sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Dan biarlah persembahan ini Engkau berkati, sehingga persembahan ini boleh kami pakai sebagai sarana pelayanan kasih yang ada di gereja Tuhan, khususnya di Bali ini. Bapa yang di surga, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan kudus dan yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk berkat-berkat Tuhan yang masih ada di dalam rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Engkau memberkati dan ajarkan kami Tuhan untuk boleh mengelolanya dengan baik, sehingga kami pun akan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Demikian ungkapan syukur dan permohonan kami ya Bapa, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sumber berkat di dalam hidup kami berdoa. Amin. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku mengalarkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Saudara-saudara, izinkanlah Roh Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Nyahkanlah ketakutan, tetaplah bersatu, dan jadilah duta-duta Kristus dimanapun saudara-saudara berada. Kami bersedia menjadi saksi Kristus, kiranya Roh Kudus memampukan kami. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepadanya. Kini terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus.
Amin. Saudara silakan duduk kembali. Shalom saudara-saudara sekalian. Atas nama Majelis Sinode Harian GKPB, kami mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta tahun 2020. Pak Sekum tadi dalam khotbahnya sudah jelas sekali mengatakan tentang pekerjaan Roh Tuhan itu. Saya mau stressing lagi sedikit. Hari ini kita merayakan Roh Kudus dicurahkan bagi dunia ini, bagi gereja Tuhan dimanapun berada. Pekerjaan Roh Tuhan itu adalah menginsapkan manusia dari kesalahannya. Pekerjaan Roh Tuhan itu adalah memampukan manusia untuk melakukan kebenaran. Pekerjaan Roh Tuhan itu mendorong manusia untuk menyatakan shalom Allah, menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Pekerjaan Roh Tuhan itu menghilangkan kita, umat manusia yang ditebusnya, dari segala ketakutan. Dalam konteks hari ini, di mana-mana di seluruh dunia, 200 negara lebih mengalami pandemi COVID-19. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Data di Amerika terakhir, 33 juta orang kehilangan pekerjaan. Saya kira di Indonesia juga, bahkan di Bali juga demikian. Tetapi hari ini ketika kita merayakan Hari Raya Pentakosta, kita diingatkan untuk kita tidak takut. Itulah tema kita. Janganlah takut, bersatulah dan tetaplah bersaksi dengan kuasa Roh Kudus, yang diambil dari Zakaria 4 ayat 6. Temanya menjadi gereja yang memberkati, sedangkan subtemanya yang saya bacakan tadi. Jadi saudara-saudara, kita tidak perlu takut menghadapi virus corona. WHO, pemerintah sudah memberikan tuntunan yang sangat baik bagaimana kita bisa mengatasi virus tersebut. Yang pertama adalah kita gunakan masker. Kita semua yang hadir dalam ibadah hari ini menggunakan masker. Saya karena di depan saja diminta untuk melepas masker itu.
kemudian kita cuci tangan, pakai sanitizer, kemudian jaga jarak kalau kita melakukan aktivitas. Saya kira dengan hal-hal yang seperti itu kita akan tetap survive. Dan puji Tuhan, saya memantau terus di GKPB, puji Tuhan sampai hari ini Tuhan masih memelihara dan mengasihi kita semua. Kita masih cukup sehat dan kita juga masih cukup pangan. Mengapa demikian? Karena saya melihat gereja-gereja baik di perkotaan maupun di pedesaan semuanya memiliki Satgas COVID-19. Mereka sangat tanggap sekali memperhatikan warganya, bahkan lingkungannya di dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Secara sinodal kita juga sudah membentuk Satgas COVID-19 melalui Yayasan Mahaboga Marga. Semua departemen, semua kabid atau kepala bidang terlibat di dalamnya. Kita sudah mendistribusikan bantuan-bantuan tersebut di hampir di seluruh jemaat. Ada yang kebagian 1 termin, ada yang sudah 2 termin, bahkan sudah ada yang 3 termin. Saudara-saudara kita di luar negeri, khususnya Gereja Uniting Church dan juga gereja-gereja di Jerman yang tergabung dalam IMS, mereka juga sangat memperhatikan kita. Mereka bahkan sudah meminta agar kita menghubungi mereka segera kalau kita sudah mulai kekurangan. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya memantau terus melalui Yayasan Mahaboga Marga, kita masih memiliki stok pangan yang cukup. Ini artinya apa, saudara? Kalau kita taat kepada aturan pemerintah, kepada WHO, kita bisa survive di dalam menghadapi virus corona ini. Oleh karena itu, mari kita terima Roh Kudus untuk bekerja di dalam diri kita. Kita hilangkan ketakutan. Saya dengar dan saya baca juga di beberapa media, 50-60% lebih orang itu mengalami ketakutan. Jadi mental mereka yang diserang. Oleh karena itu marilah kita menerima kuasa Roh Kudus untuk menyembuhkan kita dari ketakutan ini, dan mudah-mudahan dengan kesatuan hati, dengan membangun solidaritas, kita akan tetap survive di dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita dukung pemerintah, kita dukung para medis yang bekerja keras untuk mengatasi hal ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta dan juga seluruh majelis jemaat di Galaninghiang Abian Base yang sudah menerima kita dalam ibadah ini, dan sekaligus juga tim musik yang luar biasa yang sudah melayani Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan betul-betul Roh Kudus itu menggerakkan kita. Saya lihat tadi singernya, pemain musiknya, khotbahnya sangat luar biasa. Mari kita bawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian sambutan kami, kiranya Roh Kudus bekerja, menolong kita dan menyertai kita semua. Selamat Pentakosta, Tuhan memberkati kita. Shalom.